Oke, materi selanjutnya mengenai Creative Planner for Millennial in New Normal Era yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Hari Haji Eskom MM dengan moderator kita. Ini Kak Fajar yang sudah sangat terkenal melalang buana, sudah membuat produk yang luar biasa. Langsung saja kita serahkan kepada moderator Kak Fajar Duyanto AMD. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari yang baik ini, saya Ahmad Fajar Duyanto dari Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hemat Tamrin, bertindak selaku moderator pada sesi yang akan membahas mengenai Creative Partnership for Millennials in New Normal Era, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Wahyu Hari Haji. Tema ini saya rasa kita yakini pasti sangat penting karena berhubungan dengan kewirausahaan yang akan menjadi pembelajaran umum bagi seluruh mahasiswa dan seluruh program studi di UMHT juga gitu. Adapun narasumber kita akan saya bacakan profil lengkapnya sebagai berikut, yaitu nama lengkap beliau adalah Dr. Wahyu Hari Haji, jabatan fungsionalnya sebagai lektor dan Head of Entrepreneurship Center di Universitas Mercu Buana dengan riwayat pendidikan sebagai berikut. Pertama S1 Sistem Informasi dari Universitas Budi Luhur, kemudian S2 Manajemen Sistem Informasi dari Universitas Budi Luhur juga, dan S3 Ilmu Manajemen dari Universitas Persada Indonesia, Yayasan Administrasi Indonesia, UPIAI. Beliau sudah mempunyai NIDN, nomor induk dosen nasional, dan alamat kantor di Mercu Buana, yaitu Jalan Meruya Selatan, nomor 1 Jakarta Barat. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah pertama selaku Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan di Universitas Mercu Buana hingga saat ini, kemudian juga berpengalaman dalam pusat karir Mercu Buana, kemudian pengembangan institusi UMB, dan merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT WBI Mitra Cipta. Bisnis yang beliau jalani yaitu di PT WBI Mitra Cipta dan PT Ausa Internasional. Adapun sertifikasi yang beliau pegang meliputi pertama ada sertifikasi kewirausahaan industri dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, kemudian juga ada sertifikasi Master Project Manager atau MPM dari AAPM. Selain itu juga ada asesor kompetensi kewirausahaan industri, asesor kompetensi pelaksana pemasaran, juga asesor kompetensi Project Manager dari BNSP. Nah, ini yang menarik adalah beliau berpengalaman dalam tim nasional, yaitu pertama sebagai pengembang dan reviewer dari program KBNI, yaitu Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Alhamdulillah UMHT pernah ikut tahun lalu. Juga reviewer ASMI, Akselerator Startup Mahasiswa Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan bisa tahun ini kita ikuti. Kemudian KIBM dari Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga berpengalaman sebagai juri dari KMI Award, biasanya ada di acara KMI Expo, tahun lalu kita ikut di Batam. Kemudian reviewer PKM, program kreativitas mahasiswa, yang alhamdulillah UMHT tahun ini juga lolos. Dan terakhir sebagai verifikator Simkat Mawa, yaitu sistem pemeringkatan kemahasiswaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Komunitas yang beliau ikuti ada antara lain beliau aktif sebagai Ketua Penggerak Berusaha Mandiri di LL Dikti Wilayah 3 hingga saat ini, kemudian juga sebagai anggota komunitas, baik komunitas tangan di atas, komunitas berani jadi miliarder, dan Asian Small Medium Enterprise Chapter Indonesia. Jadi demikian profil lengkapnya. Setelah kita tahu, biasanya kita akan jadi lebih kenal, dan kalau udah kenal, mudah-mudahan bisa ya lebih sayang ya, karena kalau udah sayang baru kita bisa mulai masuk ke pembahasan materinya. Tapi sebelum itu kembali diingatkan supaya teman-teman fokus, simak baik-baik materinya, catat jika diperlukan, dan nggak perlu sungkan jika ada yang ingin ditanyakan silakan diajukan.
akan ada sesi tanya jawab nanti. Baik, setelah ini langsung tanpa basa-basi lagi kita akan sapa terlebih dahulu Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Wahyu Haryaji. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apakah dengar suara saya, Mas? Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik, cuman tadi ada kendala di saya, koneksinya nggak tahu. Saya tuh di rumah pakai IndiHome, tiba-tiba ada masalah. Koneksinya. Terus sekarang saya memutuskan pakai handphone. Jadi tapi nggak apa-apa, slide-nya ada di handphone bisa digunakan. Jadi saya pikir nggak ada masalah, mungkin bisa dilanjut aja. Cuma settingan background-nya ini yang panitia nih, saya agak kesulitan dipakai handphone karena nyaris nggak pernah pakai handphone. Tapi saya pikir nggak masalah. Jadi yang penting kita materinya nanti disampaikan. Kira-kira itu kali. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Walaupun di rumah kita tetap semangat dan sesuai tema juga harus tetap produktif ya Pak. Semangat untuk mahasiswa juga. Baik, bagaimana Pak? Kita siap mulai pemaparan materinya ya Pak? Oke, silakan. Kita mulai masuk pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Haryaji. Kepada Bapak Dr. Wahyu Haryaji, kami persilakan. Oke, saya coba akan share dulu screen saya, kemudian sebentar. Share, saya pilih. Apakah sudah tampil? Belum tampil Pak, belum muncul materinya. Oke, saya coba lagi. Masih perlu. Oke. Saya stop dulu videonya. Share screen. Oke, ini tampil? Belum juga? Kok nggak tampil ya? Screen. Belum. Tunggu sebentar. Share screen. Kok nggak ada ya? Hilang ya? Share screen-nya, foto. Statusnya saya sudah ini ya, sudah Dropbox, OneDrive. Ini masuknya ke foto. Ya, sambil menunggu mungkin sedikit teaser nih Pak ya. Boleh, silakan, silakan. Di film kan ada trailernya, mungkin tema kita kali ini emang sangat berhubungan dengan milenial, terutama untuk semangat berusaha ya. Nanti akan disampaikan juga sama Bapak. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Mari Pak, dipersilakan pada Bapak Dr. Wahyu Haryaji untuk menyampaikan materinya. Mari.
Apakah suara saya masuk, Mas? Ya, sudah masuk Pak. Mungkin koneksi Masuk, ya? masih terkendala sedikit. Kita sambil menunggu. Oke. Silakan Pak Wahyu. Saya bisa masuk pakai laptop nih sekarang. Ya, silakan Oke. Pak. Sudah tampil ya slide-nya ya? Harusnya Ya, dia lebih sudah baik. tampil Pak. Boleh, Oke, silakan disampaikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis, tapi saya pikir ini nggak ada masalah. Tadi sudah disinggung, ini saya. Kemudian, judulnya saya ubah sedikit karena trennya sekarang seperti ini. Menjadi entrepreneur muda. Jadi Anda di sini isinya para calon mahasiswa atau mahasiswa baru ya, Mas ya? Ya Pak, mahasiswa baru Pak. Mas moderator boleh nggak usah di-mute, Bapak-Bapak, jadi kita bisa tektokan gitu ya. Jadi ini mahasiswa baru ya, kenapa saya menggunakan ini? Tujuannya saya akan memprovokasi mahasiswa baru ini agar mau menjadi pengusaha dan bagaimana cara menjadi pengusaha, termasuk bagaimana cara menemukan bisnis yang baik dan diinginkan orang, kira-kira seperti itu. Strategi menjadi entrepreneur muda yang produktif, inovatif, dan kreatif. Ini saya mengambil tema ini seharusnya cocok, begitu ya. Ini tadi sudah disinggung. Oke, adik-adik semua, para mahasiswa. Jadi kita ini, apalagi di kondisi pandemi ini, harus bisa survive. Maksudnya survive seperti apa? Kita harus siap, tidak bisa hanya menggantungkan orang, apalagi menggantungkan orang tua. Adik-adik semua di sini harus punya sesuatu yang memang bisa menyiapkan diri. Jadi bisa hidup, bisa mandiri. Saya mengatakan dari sekarang Anda harus berani hidup mandiri. Tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Syaratnya bagaimana? Anda harus produktif. Produktifnya bagaimana? Menjadi pengusaha. Kenapa Pak jadi pengusaha? Kan saya kuliah. Tidak sulit Anda menjadi sekarang sedang kuliah dan menjadi pengusaha. Jangan hanya berpikir, Pak nanti kalau saya lulus kuliah dari sini, lulus saya akan dapat kerja. Belum tentu. Dapat pekerjaan itu nggak gampang. Jadi saya berpikirnya agak berbalik gitu ya. Kalau yang lain, ayo Pak setelah saya lulus saya akan bekerja. Sekarang Pak saya pada saat menjadi mahasiswa saya akan jadi pengusaha. Dan nanti setelah saya lulus, saya sudah jadi pengusaha yang sukses. Begitu targetnya. Ada yang ada di sini, apakah Anda menginginkan setiap hari ribut bagaimana minta uang kepada orang tua? Nah, hindari itu. Jadi mulai dari sekarang, Anda harus berpikir bagaimana Anda bisa menghidupi dirinya sendiri. Banyak teman-teman, nah mungkin di kampus saya banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang tadinya anak kos-kosan gitu ya, anak kos-kosan sekarang tadinya anak kos-kosan kemudian awalnya itu dia setiap bulan nungguin kiriman dari orang tua gitu ya. Sekarang berubah, dia bisa ngirimin ke orang tua. Nah, ini yang saya inginkan. Mahasiswa Anda sebagai mahasiswa di sini yang tadinya berpikir untuk menjadi orang yang selalu menggantungkan diri orang tua, bagaimana sekarang bisa menghidupi. Oke, kira-kira itu. Anda harus menjadi manusia yang produktif. Nah, Pak, kalau menjadi pengusaha, itu apa sih, Pak? Gimana caranya, Pak? Saya juga bingung, Pak, mau bisnis apa, Pak? Oke. Yang pertama, ya, kalau Anda mau jadi pengusaha itu nggak harus berpikir, saya harus mempunyai produk yang bagus, Pak. Saya harus bisa menemukan ide yang bagus, Pak. Nggak harus seperti itu. Yang Anda pikirkan bagaimana? Anda boleh kok hanya jualan saja. Jualan apa yang sudah ada. Boleh nggak? Bisnismen seperti itu. Bisnismen itu produk yang harganya 10.000 dijual jadi 11.000. Itulah bisnismen. Kalau Anda berpikir menjadi pengusaha, barang yang tadinya harganya 10.000, Anda olah sedemikian rupa dijual jadi 50.000 atau jadi 100.000. Nah, itu baru pengusaha. Pak, boleh nggak Pak mulai dari bisnismen saja Pak? Boleh. Kenapa tidak?
Ya, jadi Anda mulai dari sekarang jangan dipersulit. Pak, saya mulai bisnis saja, Pak. Saya mau jualan produk yang sudah ada, Pak. Boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Sekarang banyak sekali. Ya, media online bisa digunakan. Nah, nanti saya akan coba ajarkan ke Anda bagaimana menggunakan media online untuk memaksimalkan bisnisnya. Oke, sekarang apa bedanya antara kreatif dan inovatif? Nah, adik-adik mahasiswa, perlu saya tekankan di awal, bagi yang beberapa kali ikut materi saya, atau sering sama saya, mungkin bosan dengan materi saya. Sayangnya, kebosanan ini tidak diikuti. Jadi, banyak teman-teman, banyak teman-teman, Bapak yang nyampaikan itu, tapi nggak diikuti, akhirnya dia nggak sukses. Tapi yang dia sukses. Begitu kira-kira. Ya, ini apa sih bedanya kreatif dan inovatif? Oke, saya langsung ke kreatif dan inovatif dulu. Kreatif. Apa itu kreatif? Jadi kreatif ini adalah fokus kita. Maksudnya apa, Pak? Fokus kita. Jadi saya membuat sesuatu yang menurut saya baik. Wah, ini bagus, Pak. Ini produknya tidak pernah ditemukan, Pak, di tempat lain, Pak. Produk ini nggak ada lagi, Pak. Ini satu-satunya, Pak. Nggak ada lagi, Pak. Ini bagus, Pak. Itu kreatif namanya. Masalahnya, kalau kreatif ini, siapa yang mau beli? Nah, kalau produk yang kita buat itu hanya memikirkan kreativitas saja, menurut kita baik, terus orang nggak mengatakan baik, ya orang nggak mau beli. Saya sering ketemu orang gitu ya menawarkan produk ke saya, dia mengatakan, Pak, produk ini bagus, Pak, ini bagus, ini bisa itu bagus. Tapi menurut saya enggak, itu biasa saja. Menurut saya sebagai calon pelanggan. Nah, Anda berpikir sekarang adalah bagaimana kreativitas ini diubah menjadi sesuatu yang diinginkan pelanggan. Kreatifnya kreatif yang diinginkan pelanggan, bukan kreatif menurut kita. Nah, ini iseng lah kita. Suatu ketika, saya main ke pameran industri kreatif. Oke, mungkin Anda bisa sekarang bayangkan pameran industri kreatif. Apa yang kita lihat di pameran industri kreatif? Yang kita lihat adalah jejeran atau banyak sekali produk-produk kreatif yang ada di sana. Kemudian kita nonton. Pada saat kita nonton, apa yang terjadi? Apakah kita membeli? Ternyata tidak, adik-adik semua. Kenapa nggak beli? Karena menurut kita itu bagus, tapi tidak layak untuk dibeli. Ngapain saya beli mahal-mahal? Buat apa? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ timbul pemikirannya bahwa oke, itu bagus ternyata. Bagus ya dari sisi pembuatnya. Orang yang membuat mengatakan bagus. Wah, penilaiannya bagus, tapi saya berpikir itu tidak berguna untuk saya. Tidak bermanfaat buat saya. Akhirnya saya beli enggak. Bahkan nih, coba Anda iseng nanti setelah pandemi ya, Anda gitu ya, main-main ke industri kreatif, kemudian Anda lihat apakah betul nih, ada. Kalau Anda memang tidak ketemu, atau nggak melihat produk itu berguna bagi Anda, pasti nggak akan membeli. Ya, itu kreatif. Mahasiswa nanti, saya sering ketemu mahasiswa yang Anda membuat produk, Pak, ini produknya bagus, Pak. Wah, ini bagus, Pak. Tapi sayangnya itu menurut Anda. Saya tidak tahu apakah di MH Tamrin ini ada fakultas desain. Nah, saya sering ketemu, Mas Moderator, apakah di sini ada fakultas desain? Gimana, Pak? Adakah fakultas desain di sini? Fakultas yang ada berhubungan adalah fakultas komputer, Pak. Fkom. Oh, komputer ya? Oke. Ya, saya sering melihat, saya contohkan komputer. Produk software gitu ya, komputer. Banyak yang kita buat, apalagi nanti masuk ke dunia startup begitu ya. Anda membuat mengatakan, ini Pak, bagus Pak, nggak ada yang pakai Pak. Tapi yakinkan bahwa software kita ada yang mau menggunakan itu. Jangan sampai software itu bagus hanya menurut kita. Dan kreativitas harus didukung dengan inovasi. Kalau tidak didukung dengan inovasi, produknya nggak akan laku, produknya nggak akan mau menggunakan. Kemudian lanjutnya adalah inovatif. Nah, pas inovatif ini adalah fokus kepada orang lain. Nah, ya. Fokus kepada orang lain. Maksudnya apa? Jadi, produk yang kita buat ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Saya kasih contoh jauh banget ya. Saya kasih contoh jauhnya adalah
dulu mungkin ada semua pernah kenal GoFood kali ya. Coba Pak Moderator kenal GoFood nggak? Tahu GoFood nggak Pak Moderator? Ya Pak, bisa diulang sedikit? Sedikit. Pak Moderator tahu GoFood nggak? GoFood, oh Suara iya. saya terdengar Udah jelas kita nggak ya? kenal Pak bersama GoFood. Oke, teman-teman, tes suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau bagaimana? Ya, terdengar Pak. Oke, terdengar ya. Adik-adik semua, Mbak Rizkia dan lain-lain ya, dengar ya suara saya ya. Oke, saya akan contohkan GoFood ya. GoFood itu waktu diciptakan, apakah dulu tiba-tiba ada GoFood? Enggak, adik-adik semua. Tidak. Tapi bagaimana? Nanya. Jadi Gojek ini punya agen, agent gitu ya. Agennya siapa? Para mitra, driver. Ya, drivernya itu nanya kepada pelanggannya. Kalau saya membuat satu modul atau produk baru yang isinya adalah memudahkan orang untuk membeli makanan. Kalau malam hari kira-kira apa yang Anda inginkan? Apakah perlu nggak? Kalau perlu seperti apa yang Anda inginkan? Itu tanya. Jadi siapa tadi? Drivernya tadi nanya ke banyak orang. Siapa pelanggan Gojek tadi ditanya, mau nggak begini? Kalau begini gimana? Oh itu nggak perlu Pak. Oh itu bagus Pak, yang mini. Nah akhirnya dikumpulkan. Akhirnya setelah dikumpulkan, oh ternyata pengguna calon pelanggan kita menginginkan ini. Nah, gitu. Setelah calon pengguna menginginkan itu, yang terjadi apa? Gojek membuatlah aplikasi namanya GoFood. Pada saat GoFood launching, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ini seolah-olah benar ini aplikasi ini yang saya inginkan. Saya butuh ini. Banyak banget anak-anak kos, eksekutif muda, semua mengatakan bahwa saya butuh ini. Betul, saya butuh ini. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Bahkan saya yang sudah lulus kuliah, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Jadi seolah-olah ini yang saya inginkan. Nah, kalau orang itu berarti produknya kita nanti akan laku dijual. Jasanya kita akan banyak yang menggunakan. Saya kira ya, ini hanya kreatif, tapi tambahkan dari sisi inovatif. Tujuannya apa? Agar orang lain mau menggunakan. Karena bisnis itu berpikirnya gini, sebagus-bagusnya bisnis, sebagus-bagusnya produk, sebagus-bagusnya jasa, kalau orang lain tidak menggunakan, orang tidak akan mau. Mahasiswa baru nih, Pak, jadi gimana Pak kalau saya memulai bisnis, apa yang akan saya lakukan? Oke ya, jadi pertanyaannya jadi muncul, Pak, saya harus punya bisnis apa? Saya harus punya produk apa? Agar orang lain menginginkan. Oke, saya akan ajarin tahapannya setelah ini. Jadi sekarang sudah apa inovatif, sekarang mulai masuk pada kreativitas dan inovasi yang ditumbuhkan. Oke, saya akan lanjutkan. Anda yang ada di sini dari MH Tamrin, saya pikir Anda berpikir semuanya punya startup, betul ya? Pak, saya pengen punya startup, Pak. Saya pengen seperti Gojek, Pak. Saya pengen seperti Tokopedia, Pak. Saya pengen seperti Toko Wadah. Saya pengen seperti Bukalapak. Saya pengen ya, pengen semua. Oke. Benar. Pak, kalau sudah pengen gitu, kira-kira apa yang cocok dengan saya? Oke, gitu ya. Nah, di sini saya akan ungkap sedikit. Saya tidak akan ungkap semua dari 10 ini, dan bahkan lebih dari ini. Kalau Anda iseng nyari di internet, sekarang masih ada. Ya, ini saya dapat. Apa itu top 10 startup mistakes? Yang pertama Anda lihat, building something nobody want. Jadi, tadi yang saya ulas di bawah ya. Kita membuat satu yangnya tidak diinginkan orang lain. Ya. Kita membuat sebagus-bagusnya sesuatu, sayang tidak diinginkan orang lain. Anda sering, oke, saya contohkan yang gampang aja, di kampus. Di kampus itu tiba-tiba, apa yang kita pikirkan untuk di kampus? Nah, cari masalah yang dihadapi oleh mahasiswa apa sekarang? Kalau kita mulai dari kampus. Ya, masalah yang dihadapi mahasiswa itu yang diselesaikan. Yang paling gampang saja. Zaman masih kuliah. Zaman masih kuliah itu, masih kuliahnya offline. Maksudnya di kelas. Banyak orang yang ini salah satu yang kemarin dijalankan sama mahasiswa. Pemikirannya gini, Pak, saya pengen memulai Pak, bikin
ini Pak, fotokopian yang bisa diantar ke depan kelas Pak, atau cetak gas diantar depan kelas. Itu kan dia simple. Itu saya ngasih contoh ya, contoh. Tapi contohnya adalah bagaimana oh ternyata orang butuh itu. Saat itu launching pasti pelanggannya ada banyak. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan tugas, orang-orang yang nggak mau repot, nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang Anda cari, ada masalah apa di lingkungan Anda, kemudian Anda buatlah tapnya atau buatlah tapnya. Yang pertama, ada building something body jangan pernah terjadi, jangan pernah membuat satu yang tidak diinginkan oleh bagi mahasiswa yang ada di sini. Berarti pastikan ya nanti kalau memulai bisnis, kalau mau jadi trader dalam arti Anda mau jualan produknya orang begitu ya, carilah bahwa produk itu diinginkan oleh pelanggan. Apa ya Pak? Yang lain apa ya Pak kira-kira kalau mahasiswa Pak? Kalau sekarang online itu apa ya kira-kira? Oke, berarti yang dibutuhkan di rumah. Ya, yang dibutuhkan di rumah apa? Coba Anda iseng sekarang. Anda iseng jualan kamera web kamera, kemudian yang bisa diatur sedemikian rupa, kemudian di situ Anda ajarkan editing, jadi ada kameranya, ada video editingnya, kemudian diajarkan cara membuat ini. Kira-kira laku nggak? Karena sekarang trennya butuhnya seperti itu, orang-orang akan, oh iya. Nah, pada saat ada orang respon, Anda tanya, apa yang kurang dari itu? Jadi minta calon pelanggan tadi mereview apa yang kurang. Kemudian yang kedua, hiring poorly. Jadi jangan sampai kita ini nanti memilih tim salah. Nah, dalam hal ini timnya nggak boleh salah. Orang nggak boleh salah. Maksudnya salah gimana, Pak? Jangan hanya karena nggak enak. Pak, ini teman saya, Pak, dari kecil, Pak. Saya mau ajak bisnis bareng. Boleh nggak? Boleh kalau dia memang bagus. Pak, ini teman saya, satu pemikiran dengan saya, Pak. Keahliannya sama dengan saya, Pak. Orang dengan keahlian sama bergabung dalam satu tim, membuat satu tim, apa yang terjadi? Berantem. Nah, ini ya. Anda nanti mahasiswa, pinter-pinter nih. Anda berdua pinter, kemana-mana bareng, pinter terus. Anda bisnis bareng. Apa yang terjadi? Berantem. Kenapa? Kuat-kuatan. Nah, terus bagaimana, Pak? Kalau bikin tim itu yang lengkap. Maksudnya yang lengkap gimana? Ada orang yang mikirin produk, ada orang yang mikirin bisnis pemasarannya, ada yang mikirin kelola orangnya, kira-kira seperti itu. Kalau memulai dari 2 orang saja, misalnya Anda mulai bisnis mulai 2 orang saja, satu yang ngomongin produk, satu yang ngomongin jualan. Jangan pernah berantem. Ya. Kok bisa jangan pernah berantem, Pak? Ya, Anda nggak ada tempat untuk berantem. Kenapa? Yang Anda omongin beda. Yang satu ngomongin bagaimana strategi menjual yang bagus, yang cepat, yang satu lagi bagaimana mengembangkan produk. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai salah, tim harus lengkap. Nah, adik-adik semua, termasuk Anda bikin kelompok nih, nanti kuliah ya. Adik-adik semua nanti keluar, kuliah, kemudian bikin kelompok. Pada saat bikin kelompok, pilih. Jangan yang pintar semua. Kalau pintar semua gimana? Berantem. Yakin deh. Kok bisa berantem? Iya, kuat-kuatan. Yeah. Jadi ada yang pinter, ada yang rajin gitu ya. Yang rajin belum tentu pinter loh ya. Ya, ada rajin, dia mau kerja, tapi nggak pinter-pinter amat. Dia pinter, tapi susah, nulisannya nggak bisa dibaca. Ada ya, orang pinter tulisannya nggak bisa dibaca gitu ya. Saya yakin juga ada beberapa Anda yang tulisannya pas dibaca sendiri, apa nih maksudnya. Ada yang seperti itu. Oke. Kemudian ini ya, ini ada semua, nanti slide ini akan saya share, jadi nanti akan bisa dibagi apa saja yang kalau Anda memulai bisnis, Anda membuat startup, ini yang tidak boleh terjadi. Lack of focus, jadi kita sembarangan tawaran ini oke, tawaran itu oke, tawaran itu oke. Akhirnya kebanyakan, akhirnya kita nggak bisa. Kemudian ya, ini fail, execute sales dan marketing, ini salah, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Termasuk ini, nanti 8 saya akan ungkap nih, yang nomor 8 yang ada di bawah ini adalah, ternyata kalau kita memulai bisnis, modalnya jangan besar-besar. Yang bagus malah begitu, modalnya kecil-kecil saja. Kalau Anda pengen tahu, startup yang ada di Indonesia ataupun di luar, yang sukses itu bukan yang memulai dari besar, yang mulai dari kecil. Malah, yang mulai dikerjakan sendiri di kos-kosan, yang kerjakan di garansi, yang kerjakan di rumah, yang kerjakan seperti itu, nggak berpikir langsung besar malah.
Nah, nanti saya akan kasih contoh satu perusahaan, dua perusahaan yang saya bandingkan, yang ini mulai dari besar, ini mulai dari kecil, yang semua orang harusnya tahu. Oke, saya akan Pak, lanjutkan. izin mengingatkan, Pak. Nah, ini contohnya. Mohon maaf, keterbatasan Ya. waktu kita, jadi masih ada waktu 10 menit lagi untuk menyampaikan materi, Pak, sebelum nanti ada pertanyaan yang kita buka. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Maaf, silakan dilanjut. Oke, saya agak cepat. Oke, ini saya kasih contoh. Adik-adik semua, kita harus agak fokus. Saya akan coba menyampaikan lebih cepat. Ya, ini satu contoh tadi. Satu disiapkan dengan sangat baik, satu dimulai dari rumah. Ya, yang pertama MySpace dan Facebook. Ada satu perbedaan. Facebook dimulai dari rumah, gitu ya. Facebook dimulai dari rumah. Kecil bahkan 2 orang, 3 orang bergabung, 4 orang bergabung, ya. Kemudian dimulai. MySpace dibangun dengan infrastruktur yang bagus, dikerjakan oleh para profesional. MySpace, dia berpikir produk saya akan diinginkan oleh pelanggan. Jadi ada berpikir orang, produk saya diinginkan pelanggan. Facebook berpikirnya adalah apa yang diinginkan orang. Nanya sana sini, saya butuh ini, apakah Anda butuh itu? Pas sudah dibuat, akhirnya jadilah satu produk. Pas launching, Anda lihat di tahun sama-sama ya, waktu itu MySpace lebih dulu setahun. MySpace itu 2004 mulainya, 2005 sudah mulai jalan. Facebook itu 2005, 2006 mulai jalan. Kemudian betul naik, tapi orang jenuh. 2007 ada peningkatan pengguna sosial media naik. Setelah itu turun dan lihat MySpace turun semua. Karena yang dipikirkan adalah wah ini ngerepotin dan sebagainya. Facebook selalu dibangun, apalagi yang kurang nanya kepada pelanggan, akhirnya naik tak terbendung sampai sekarang. Itu yang terjadi. Yang pertama tadi, building something nobody want. Jangan pernah Anda membuat satu atau menjual sesuatu yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Kalau menurut Anda bagus, harus dipastikan bahwa menurut orang lain bagus. Karena yang membeli orang lain, bukan Anda. Sebagus-bagusnya produk, orang lain nggak mau beli, nggak akan sukses Anda. Nah, bagaimana cara menemukan ide? Yang pertama, Anda harus bisa menemukan masalah yang ada di lapangan. Apa sih masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Kurang apa sih mereka? Pak, bagaimana saya tahu? Nanya, gitu. Apa yang masih Anda butuhkan? Gitu. Nanya aja. Jadi kita harus sering bertanya. Kalau misalnya nggak ketemu orang, kita dapatkan inspirasi dari masalah personal. Jadi teman Anda punya masalah apa? Dari teman. Nah, Anda harus penuhi atau bisa selesaikan masalahnya mereka. Kemudian yang ketiga, siapa pesaingnya? Siapa yang sudah membuat itu? Terus kemudian tanyakan kepada calon pelanggan Anda atau teman Anda tadi, yang dikeluarkan pesaing, kurangnya apa? Nah, Anda harus berpikir apa yang harus dipenuhi yang menjadi kekurangan pesaing. Kemudian ya, Anda lakukan riset produknya, kalau produknya ini, kurangnya ini, produknya ini, kelebihannya ini, kemudian Anda temukan satu produk yang memang betul-betul diinginkan, kemudian jadi produk yang baru. Jadi jangan hanya sisi kreativitas, yang ada di sini sudah masuk kepada inovatif. Oke, nah ini satu lagi nih. Kalau Anda memilih bisnis apa ya yang Anda inginkan, yang Anda sukai. Jadi kalau Anda memulai bisnis, Anda harus fit dengan yang Anda sukai. Jadi Anda menyukai apa, maka dari situ. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan orang, wah dia sukses bikin ini, saya ikut. Dia sukses bikin ini, saya ikut. Nggak begitu, tapi apa yang Anda inginkan, apa yang Anda sukai, masuklah di situ. Anda yang hobinya mancing, mulailah bisnis dari situ. Ya, Anda mulai bisnisnya komputer, memang Anda di komputer, mulai bisnis dari situ. Jadi mulai dari yang Anda sukai. Kenapa? Biar Anda tidak tertipu. Masalahnya, fit di orang yang kan masalahnya itu balik lagi atau mempromosikan pada orang. Kemudian produk dan pasarnya juga harus tepat. Jadi jangan hanya berpikir produknya yang penting pokoknya saya jual Pak, nggak peduli di mana tempatnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus clear produknya di mana dijualnya. Kemudian, nah persiapan memulai bisnis bagaimana? Yang pertama tadi Anda harus punya tim ya yang sama-sama ini ahlinya nggak sama, punya pemikiran yang sama. Punya pemikiran yang sama. Kalau memang mau memulai startup, membuat startup sama-sama, kita mau membuat startup jasa ini, jadi sama-sama punya pemikiran itu, tapi programmernya satu aja cukup. Jangan 2-3 orang, programnya satu aja, karena memulai dari situ. Yang satu mikirin yang dia harus riset, dia harus dapetin apa, dia yang punya usulan. Programmer biarkanlah kerja membuat produknya. Dan keahliannya yang saling menguatkan tadi. Jadi ada programmernya, ada yang jago marketing. Minimal 2 orang lah. Satu programmernya, 1 orang yang
gain customer, jadi apa yang diinginkan oleh customer, apa yang tidak diinginkan oleh customer, apa yang tidak ditemukan di masyarakat, temukan, kemudian Anda ciptakan produk yang betul-betul diinginkan. Kemudian, nah ini, berpikir besar. Jadi Anda kalau memulai bisnis, itu berpikirnya sebesar-besarnya bisnis saya nanti akan jadi apa. Ya. Kemudian mulailah dari yang kecil saja. Mulai yang kecil, kemudian Anda harus bergeraknya cepat. Nah, ini sebenarnya bisa dicontohkan ya. Mungkin nanti bisa ditanya jawab, kita bisa tanya. Contohnya apa nih, Pak? Kalau misalnya memulai bisnis yang kecil tapi mimpinya besar banget itu. Nanti contohnya kita pas diskusi aja nanti. Oke. Ini ada contoh usaha penjual nasi warteg. Simple contohnya yang mudah dimengerti, tapi nanti di sesi lain jawab aja. Ya, kemudian bagaimana untuk kita bisa sukses? Ya, ingat ya, pertama topik bisnis untuk menemukan target customer yang spesifik. Jadi Anda harus betul-betul menemukan topik bisnisnya itu apa agar pelanggannya jelas. Oh, pelanggannya ini yang beli. Jangan pernah berpikir semua orang Pak mau membeli Pak, semua orang bisa membeli Pak. Enggak seperti itu. Tapi benar-benar oh ini yang akan beli orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Kemudian cari permasalahan customer yang paling layak diselesaikan. Anda bisa menyelesaikan masalah customer yang mana? Tidak semua Anda bisa selesaikan, tapi mana yang Anda pilih yang Anda bisa selesaikan dengan maksimal. Kemudian ini produk atau jasa yang menyelesaikan masalah calon customer-nya. Jadi produknya benar-benar harus bisa menyelesaikan masalah calon customer-nya. Oke, kemudian indikator keberhasilan. Ini yang nomor 5 ini penting, teman-teman adik-adik mahasiswa nanti yang memulai bisnis. Kalau Anda memulai bisnis, harus punya target. Targetnya dikatakan berhasil itu apa? Misalnya, oke, 1 bulan dikatakan berhasil, kalau misalnya Anda programmernya, 3 modul, 3 bulan ini harus selesai. Misalnya seperti itu. Harus clear. Yang jualan, yang bagian sales, yang bagian marketing, misalnya, oke, karena kita targetnya bukan jualan, tapi traction-nya adalah berapa orang yang download, dalam 1 bulan targetnya harus ada 500 orang yang download aplikasi kita. Misalnya begitu. Jadi itu harus disepakati bareng-bareng. Jangan enggak lah, yang penting jualan lah, yang penting jalan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus spesifik apa yang dikatakan indikator keberhasilannya. Kemudian tadi yang terakhir adalah lanjutkan produkmu di pasar yang tepat. Validasinya bagaimana kita mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau sudah kita tahu, kemudian kita cari apa yang tidak diinginkan, apa yang diharapkan. Nah, ini ya. Apakah kita yakin dengan produk kita nanti? Ya, apa yang bisa dilakukan? Jadi kita harus tanya kepada calon pelanggan kita yang tanyakan adalah biasanya kalau nyari produk seperti ini bagaimana? Apa yang membuat kecewa? Kemudian apa yang diinginkan? Seharusnya kalau Anda membeli ini dapatnya apa? Apa yang Anda harapkan? Nah, kira-kira itu. Ini meyakinkan bahwa memang produk kita diinginkan oleh pelanggan. Kemudian, nah, kapan Pak saya boleh memulai jadi pengusaha? Kapannya adalah silahkan memulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti, sekarang mulai. Pak, ngapain? Jualan dulu saja. Jadi bisnismen tadi, jualan aja. Kalau sudah mulai jualan, Anda kepikiran akan membuat sesuatu. Jadi mulai dari situ. Mulai dari jualan, kalau sudah mulai jualan sesuatu, Anda akan kepikiran, kayaknya saya harus buat yang begini deh. Ditambahin begini deh. Nah, ditambahin itulah yang jadi inovatif. Kira-kira itu, sebenarnya ini banyak sekali kalau saya ceritakan panjang, ya bisa 1 jam, tapi saya harapkan ada diskusi yang yang ingin detail. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Wahyu Hari Haji, atas penyampaian materinya. Semoga bisa kita pahami. Nanti saya coba ulang sedikit kesimpulannya. Sebelum itu, kita ada kesempatan untuk berdiskusi bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan, menyimak yang sudah disampaikan tadi. Bisa kita persilakan. Ini udah masuk 1 nih. Baik, kita persilakan kepada Muhammad Trigusti Rangga Laksmana Putra. Ya, cukup panjang namanya nih. Dari D3 Analis Kesehatan. Sebagai mentor dari tim 4, ya bisa dicoba, Pak Muhammad, Mas Muhammad Tri, ya silakan dipersilakan. Sebelumnya mohon izin saya ingin bertanya kepada pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trigusti Rangga Laksmana Putra.
dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Saya di sini dari Mentor 1. Sebelum saya menanya, di sini saya ingin mengutip definisi dari creativepreneur. Creativepreneur itu yang artinya seseorang yang menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Itu saya ambil dari internet. Nah, pertanyaannya, apakah seorang TikToker atau YouTuber bisa dikatakan sebagai creativepreneur? Terima kasih. Ya, pertanyaannya Oke, silakan langsung dijawab Pak, boleh? langsung dijawab atau nambah? Oke, Ya, sekarang dijawab dulu Pak, bagaimana silakan. YouTuber TikTok? Oke, terima kasih. Jadi itu termasuk dalam creativepreneur. Ya, masuk dalam creativepreneur. Karena apalagi tren sekarang, bisnis itu tidak bisa ibaratnya diatur bahwa bisnis itu begini, begini, begini. No. Yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, karena konten yang kita berikan sekarang ini adalah melalui TikTok, YouTube, podcast, apalagi bahkan sampai di Facebook, di Instagram, video-video yang kita buat akhirnya bisa menghasilkan, itu menjadi satu konten kreatif. Tapi pastikan bahwa konten itu memang bagus dan orang menyukainya. Sekarang banyak konten yang mengatakan bagus, tapi tidaknya orang yang kalau tidak banyak orang nonton, pendapatan kita dari mana? Nah, kita membuat konten yang bagus, berharap nanti akan ada iklan. Begitu yang kita pikirkan. Jadi endorser. Itu yang kita pikirkan. Jadi apakah itu boleh, Pak? Boleh. Itu menjadi awal dari bisnis. Tapi perlu dilihat, perlu dipikirkan. Berapa banyak orang yang punya konten kreatif yang dari bawah, dari 100 orang atau dari 1000 orang, berapa yang sukses di konten itu? Oke. Kalau memang kita yakin kita bisa bersaing di situ, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya kita berpikir, wah, tapi Pak, pesaingnya banyak, Pak. Saya nggak pernah ketemu sesuatu yang menarik. Terus akhirnya Anda sulit mengenalkan diri, berarti Anda akan susah. Jadi yang saya lihat pada saat membuat video dimasuknya di TikTok atau di YouTube, ya memang video itu video-video yang tren sekarang yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi itu masuk. Ya walaupun sampai saat ini belum diatur. Jadi saya pun melihat anak kecil, kamu pengen jadi apa? Nanti pengen jadi apa? Saya pengen jadi YouTuber, Pak. Itu orang kaget. Tapi sekarang nggak bisa kaget. Memang begitulah kondisinya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Wahyu. Jadi tetap TikToker termasuk dalam creativepreneur ya Pak, karena konten kreatifnya kalau bisa menghasilkan dari iklan maupun dari yang lainnya, itu termasuk kewirausahaan yang berbasis pada kreativitas. Asal kontennya tetap yang positif dan bermanfaat. Oke, bisa satu lagi nih Pak, ada satu pertanyaan lagi dari penanya kita kepada Aida Tri Damayanti, Mentor 18, boleh dipersilakan unmute, sampaikan pertanyaannya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Tri Damayanti dari Mentor 18, mau nanya, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, gimana sih tentang orang yang masih ragu untuk memulai usaha, dan bagaimana cara memupuk semangat usaha pada generasi muda? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat super ini. Pertanyaan yang sangat super, tapi sangat baik, dan tadi seharusnya ini saya jelaskan. Jadi banyak orang itu ragu. Yang membuat ragu, yang pertama adalah, Pak, kalau saya memulai bisnis, ntar nggak laku, Pak, produk saya. Pak, saya kok takutnya modal saya hilang, Pak. Saya sudah modal, nanti hilang deh. Atau, saya bingung, Pak, dari mana. Nih, saya kasih tahu cara gampang. Tren sekarang. Ya, mulai bisnis sebelum Anda menemukan produk baru. Ini para mahasiswa baru sekarang. Sebelum Anda bisa menemukan produk Anda sendiri yang baru, mulailah jualan dulu. Jualan apa, Pak? Lihat traffic. Traffic di mana, Pak? Di Tokopedia, di Shopee, lihatlah traffic. Dan Anda tahu nggak, orang yang jualan di Tokopedia itu, biasanya dia membeli dari akun yang lain, kemudian Anda jual. Ada yang orang jualan partai, kemudian Anda jual eceran. Nah, cari, temukan produk-produk yang diinginkan pelanggan, yang menurut Anda, kayaknya produk ini banyak ada yang dicari. Nah, itu tren-trenan.
Nah, tren-trenan. Mulai dari situ saja, jualan saja satu hal yang kecil. Dan kalau Anda sudah merasakan dapat keuntungan 1.000 pertama, Rp1.000 pertama, itu adalah keuntungan yang akan menjadi 1.000 kali 1.000-nya nanti. Ya. Jadi jangan takut, mulai dari kecil saja. Sekarang Anda mahasiswa baru jangan berpikir, Pak, bisnis saya harus begini, Pak. Enggak. Mulai aja, jualan aja. Tapi kalau Anda nanti jualan, mulai ketemu, sudah mulai jalan, mulai menikmati hasil dari jualan tadi, mulai kepikiran, kayaknya aku harus butuh begini deh, Pak. Masa keuntungannya cuma segini, saya harus membuat ini deh, Pak. Nah, memang pada saat fase kedua ini, saya kenal di MH Tamrin itu ada Mbak Ocha, Bu Rosa ya kalau nggak salah. Menurut saya bagus, bisa diajak diskusi bagaimana kita menemukan produknya nanti. Memang fasenya nanti pas Anda kuliah Anda akan ketemu ya, saat masih awal-awal kuliah masih bingung. Tapi nggak apa-apa. Pertama adalah nyemplung, mulai bisnis. Bisnis apa, Pak? Jualan aja dulu. Jualan apa, Pak? Cari yang ada di Tokopedia kalau mau iseng. Atau iseng lagi nih, tapi era ini masih bisa bertahan. Kalau Anda iseng main-main ke mana namanya, Mangga Besar, banyak produk-produk yang bisa Anda pasarkan sebenarnya. Jadi cuma jualan aja. Jadi saya tekankan itu, jualan aja. Ya, kalau sudah mulai jualan, Anda sudah merasakan ada keuntungan, baru Anda kepikiran, kayaknya saya harus membuat produk ini deh, Pak. Nah, kalau sudah berpikir membuat produk sesuatu, baru dilakukan validasi produknya. Benar nggak ini diinginkan? Jangan ragu memulai. Terus bisnis itu harus dimulai dari kecil. Kalau dari mahasiswa, jangan berpikir bisnis harus besar. Modalnya kecil aja, kalau perlu modal 100.000 cukup. Ya, modal 100.000 buka akun di Shopee, Tokopedia, sama satu lagi Bukalapak gitu ya. Buka akun di situ, tawarkan 2-3 produk, ada orang beli, setelah ada orang beli, ada untung 2.000 atau 1.000, kemudian besok Anda jual lagi begitu, 2.000, 3.000, 2.000, 3.000, nanti akan banyak dan Anda mulai merasakan, banyak juga ya, ternyata sehari aja bisa 10 yang beli gitu kan. Sehari ternyata bisa 20 yang beli. Mulai dari situ dulu. Jangan takut. Jadi ibaratnya kalau Anda belajar berenang, jangan baca renang, buku renang setebel apapun, tapi Anda nggak pernah nyemplung. Tapi mulailah dari tempat yang cetek. Ingat ya, nyemplung berenang, tapi mulai dari tempat yang cetek. Jangan langsung ke tempat yang dalam. Maksudnya seperti apa ilustrasinya? Dengan Anda nyemplung di tempat yang cetek, ibaratnya Anda mulai dengan modal yang kecil. Nyemplung dulu, yang sedengkul dulu, bisa jalan dengan tenang. Kalau sudah mulai dalam, mulai agak dalam, baru Anda bisa berjalan yang lebih cepat di kolam yang lebih dalam. Bisnis, mulai yang kecil dulu, Anda sudah bisa memuaskan pelanggan Anda, mulai yang besar, akhirnya nanti Anda akan besar. Dan ingat tadi yang saya sampaikan, kalau Anda mulai bisnis apapun itu, pikirkan sebesar-besarnya saya akan jadi apa. Nah, harus berpikir, sebesar-besarnya saya jadi apa. Kira-kira itu. Nyemplung saja, jangan takut. Ya. Kalau ingin diskusi lanjutan, nanti nomor telepon saya nanti ada, di slide ini ada. Nanti saya share, boleh diskusi, Pak, kalau saya ini gimana, Pak? Kalau saya ini gimana? Saya welcome banget, ya. Kalau enggak, nanti di MH Tamrin ada Mbak Ocha, boleh diskusi dengan Mbak Ocha. Kita satu tim di beberapa tempat. Begitu, Mbak Aida. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kebersediaannya kalau untuk diskusi di kemudian hari. Sementara sesi ini kita cukupkan dulu, Pak. Izinkan saya sedikit meringkas dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk dicatat kembali. Di antaranya tadi Bapak menyampaikan perbedaan sedikit antara kreativitas dan inovasi. Tetap perlu validasi ide melalui riset pasar sederhana saja gitu ya Pak ya. Dan yang paling penting dari Bapak tekankan adalah bisnis yang baik itu adalah bisnis yang digunakan oleh orang lain. Kemudian ada 10 kesalahan startup dan ada contoh perkembangan antara Facebook melawan MySpace yang akhirnya MySpace keok kalah di jalan. Pastikan semuanya fit antara market dan lain sebagainya. Bentuk tim juga itu perlu diperhatikan ya Pak. Dan untuk pertanyaan tadi juga udah kita share di chat. Sementara seperti itu Pak Wahyu, terima kasih kembali atas waktunya, kesediaannya untuk mengisi acara kami. Buat teman-teman semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ya Pak. Oke, sebelum diakhiri saya akan berikan pesan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa, mulailah bisnis dari sekarang. Bisnis yang saya sebutkan, mulailah bisnis dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Sekarang mulai bisnis, untung kecil, tapi berpikir besar. Kalau Anda sudah memulai dan berpikir besar, artinya Anda punya mimpi.
Suatu ketika mimpi Anda akan tercapai. Orang yang punya mimpilah orang yang akan sukses. Terima kasih. Ya, benar Pak. Terima kasih atas provokasinya, tapi provokasi yang membangun, mengarahkan ke hal yang baik, kita untuk berani mencoba, kecil-kecil aja dulu ya Pak. Baik, terima kasih untuk semua mahasiswa, semoga bisa diambil intisarinya. Kurang lebih mohon maaf, sesi ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eskom MM yang telah memberikan materinya yang dengan luar biasa. Saya jadi Mulailah berwirausaha. saya jadi Apakah semangat.